Jarang banget kita lihat kakak adik balapan di F1. Namun bukan berarti nggak mungkin juga, karena kalau kita ngomongin soal kakak adik balapan di F1, yang paling terkenal ialah ketika duo Schumacher, Michael dan Ralph balapan di F1 pada masanya. Bisa dibilang keduanya sama-sama merupakan balap yang cepat dan bertalenta. Ya iyalah, satunya meraih 7 kali gelar Jordan, dan yang satunya juga meraih beberapa kemenangan dan podium juga. Nah setelah itu kita nggak pernah tuh lihat lagi pembalap yang merupakan kakak adik balapan lagi di F1. Namun hal itu bisa berubah dalam beberapa tahun lagi nih, karena Paul Leclerc memiliki adik yang sekarang balapan di Formula 2, yaitu Arthur Leclerc. Dan sekarang gue akan bahas nih, apakah duo Leclerc ini bisa balapan di F1 suatu saat nanti? Paul ya, kita mau bahas apa lagi ya kan? Merupakan pembalap bertalenta dan terbukti dari karir juniornya, di mana dia memenangkan banyak sekali gelar juara termasuk GP3 dan F2 di musim pertamanya atau rookie-nya ya. Jadi dia masuk ke F1 emang tinggal nunggu waktu aja, dan pada tahun 2018 dia langsung terjun ke F1 dan menunjukkan kualitasnya. Lalu dia pindah ke Ferrari untuk meraih mimpinya. Mimpinya sudah digapai tapi. Sulit bukan berarti impossible ya guys. Tapi kita nggak perlu bahas Paul terlalu dalam, karena kita pastinya udah tahu betapa kencangnya dia dan sebesar apa talentanya. Nah, sekarang kita akan bahas adiknya yang mungkin kalian belum terlalu tahu karirnya kayak gimana sih. Dan ya, adiknya ialah Arthur Susilo Leclerc. Sebenarnya karir Arthur ini bisa dibilang nggak semulus abangnya. Dia mulai karir balapannya di karting itu cukup telat dari yang biasanya ya. Dan baru balapan di Racing Series tuh pas umurnya 17 tahun. Ini dikarenakan bahwa keluarganya saat itu masih fokus untuk memastikan Paul naik ke F1. Ya akibatnya agak telat aja dia balapannya, jadi dia emang agak harus ngebut nih naik kelasnya ya kan. Mengingat umurnya emang agak telat ya. Dan kalau ngeliat rekor karirnya, pencapaian terbaiknya ialah di P3 ADAC F4 Championship di 2019 dan hanya kalah tipis dan finish runner-up Formula Regional di 2020. Itu semua ia raih di musim rookie-nya. Namun karena dia memiliki surname Leclerc ya, banyak orang nge-expect lebih gitu. Dan ya itulah deritanya memiliki nama belakang famous ya kan. Arthur sendiri bergabung dengan tim Prema dari 2020 sampai 2022. Sama kayak abangnya dulu ketika ia meraih juara F2 bersama mereka. Dia juga merupakan Ferrari Driver Academy. Sama juga kayak abangnya dulu. Di 2021, dia akan debut di Formula 3 dan bisa dibilang saat itu dia menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang besar. Besar bad luck ya tapi. Bisa dibilang format baru saat itu emang nggak terlalu menguntungkannya ketika dia tuh selalu bad luck di qualifying. Ya jadi kayak ada aja kejadian di qualifying yang buat dia gagal untuk mencetak lap bagus ya. Dan membuatnya harus start dari belakang terus. Tapi meskipun begitu, dia menunjukkan kualitasnya untuk comeback dari belakang ke depan. Dan saat di French Grand Prix, dia mampu start dari belakang, finish ke posisi 12 di race 1, yang membuatnya start dari pole di race kedua, dan menang di race kedua tersebut. Tapi musim itu banyak sekali lah bad luck-nya. Padahal pace dia menurut gue cukup oke untuk seorang rookie. Dan ya walaupun dia di Prema, ya tetap aja lu harus tampil bagus juga ya kan. Dia sempat meraih pole di Hungarian Grand Prix dan kemenangan kedua di Zandvoort. Tapi musim itu dia harus puas finish di posisi ke-10 di standings. Dan ya bukan debut yang baik, tapi mengingat bad luck yang terjadi kepadanya, bisa dimaklumi lah ya. Dan sebenarnya dia bisa finish lebih tinggi lagi seandainya dia tuh memiliki hubungan baik dengan bendera checkered ya. Tapi sekarang saatnya fokus meraih gelar juara F3 tersebut di musim keduanya. Di musim keduanya pada tahun 2022, masih bersama dengan Prema, dan dia mampu mengawali musim dengan cukup konsisten ya, dan sempat mimpin standing saat dia memenangkan feature race di Silverstone. Namun setelah itu nggak hanya dia mengalami beberapa bad luck lagi, tapi pace-nya juga menurun tiba-tiba. Dan beberapa hasil qualifying buruk membuatnya kehilangan banyak poin karena dia harus start dari agak belakang ya. Dan dia pun harus rela finish di posisi ke-6 di musim itu di standings. Musim yang mengecewakan tentunya, dan walaupun grid saat itu cukup penuh dengan talenta, ya tetap aja saat itu dia dikalahkan oleh 3 rookie dan salah satunya ialah rekan timnya, yaitu sesama rekan FDA, Oliver Bearman. Jadi bukan musim yang bagus tentunya, dan musim depannya sudah jelas bahwa tujuannya ialah Formula 2. Dan kali ini dia akan bergabung dengan Dams. Sedih untuk melihat dia nggak bersama Prema lagi, mengingat Prema tuh selalu membuat konten kocak juga ya, dimana mereka menunjukkan mengapa duo Leclerc ini udah kayak doppelganger aja. Asli dah, mereka ini benar-benar mirip loh, dari tampang, suara, dan kepribadiannya.
Gua rasa kalau kalian tutup mata dan dengerin mereka berdua ngomong ya, kalian bisa aja ngerasa kayak ngomong sama Kage Bunshin. Staying alive. That's true, really. 진짜 명예 staying alive. What? Staying alive? Musim rookie di F2 tahun ini sebenarnya dimulai dengan cukup baik sih. Dia mampu tampil cukup konsisten dan meraih podium pertamanya di Feature Race Australian Grand Prix kemudian dia finish di posisi ketiga. Namun lagi-lagi beberapa momen bad luck membuatnya kehilangan banyak poin dan tentunya F2 ini bakal dikenal sebagai series di mana cukup kasar sama rookie seiring berjalannya musim. Gua rasa itu mulai berdampak ke Arthur juga karena kan dia masih rookie ya. Seiring berjalannya musim karena pace dia tuh mulai menurun juga. Ini dia kadang yang gua takutin gitu kalau dia tuh udah bad luck melulu. Kadang kalau udah berturut-turut apes, mengembalikan ritme konsisten itu susah banget coy. Dan mengingat beban dia juga cukup besar dengan nama belakangnya, ya makin sulit aja untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Tapi gue melihat potensial dalam diri Arthur. Mungkin dia nggak sebagus abangnya, oke lah ya. Tapi dia punya kok potensial untuk naik ke F1. Karena itu juga gue berharap nanti musim keduanya di F2, kita anggap aja dia bakal menjalani musim kedua di F2 lah ya. Bakal lebih baik lagi dan nggak PHP kayak musim keduanya di F3 yang 2022 kemarin. Ya minimal top 4 lah ya, biar bisa dapat super license sih cukup buat naik ke F1. Dan ngomong-ngomong soal itu, semoga aja juga ada tim yang mau rekrut dia juga nantinya kalau dia tampil bagus dan buat tim lain tuh tertarik ke performa dia. Mungkin ada beberapa tim juga yang menginginkan dua Leclerc tuh balapan di F1 ya kan. Dan pastinya kalian terutama nih fans Leclerc ya, mau lah ya dia naik ke F1. Kapan lagi coba kita melihat kakak adik balapan di F1? Gua rasa kalau misal Arthur nanti gagal, akan butuh waktu lama bagi kita untuk melihat kakak adik bersaudara balapan di F1. Dan siapa tahu, bisa aja nanti kita bisa melihat dua Leclerc tuh di Ferrari ya kan, kalau berhasil. Ya itu pun kalau si Saiful masih sabar sama Ferrari sih. Dan tentunya itu juga kalau Arthur mampu tampil bagus kayak abangnya dulu. Tapi minimal kita bisa melihat mereka berdua lah balapan di F1. Gue rasa itu bisa terjadi kok, dan gue cukup pede buat 2025 tuh kita bisa aja melihat mereka berdua balapan bareng di F1. Tapi itu balik lagi, apakah dia mampu tampil bagus di Formula 2 atau enggak nanti. Untuk saat ini belum kelihatan, tapi 2024 bisa aja menjadi tahunnya dan kita akan bahas lagi nanti kalau misalnya beneran terjadi. Nah, ngomong-ngomong nih ya, ketika Michael memiliki adiknya, Ralph, balapan di F1 bareng dia, Michael saat itu udah balapan sama Ferrari dan akhirnya mampu menjadi juara dunia bersama Ferrari beberapa tahun kemudian. Nah, jika Arthur naik ke F1, apakah Saiful bisa menjadi jurdun juga bersama Ferrari kayak Michael sama Ralph dulu? Nah ini kalian fans cocoklogi bisa berimajinasi lah ya. Karena saat ini, itu doang bisa buat Ferrari jurdun. Oke lah, sekian video kali ini. Menurut kalian gimana? Bisa nggak kita melihat dua Leclerc bersaudara ini mengharumkan merah putih bareng di F1? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue nge-upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, dan I'll see you guys next time. Goodbye.